Melalui kesempatan kali ini, kita akan mengkaji tentang sistem filsafat Pancasila. Nah, supaya kita bisa memahami apa itu filsafat Pancasila, tidak ada salahnya kita berusaha mengkaji satu persatu suku kata dari Pancasila sebagai sistem filsafat. Seperti apa kajiannya? Ikuti ya video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filsafat Pancasila sebagai kajian sistem, maka supaya mendapatkan pemahaman yang universal, di sini saya akan mengajak peserta untuk mengkaji satu persatu. Dari apa topik kita hari ini, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Satu-satu dulu, kita akan mengkaji tentang filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat itu ya secara etimologis berasal dari dua kata, pilien dan sophos. Pilien bisa kita artikan sebagai cinta, sophos bisa terartikan dengan kata bijaksana atau kebijaksanaan. Sehingga secara harfiah, filsafat bisa kita artikan sebagai cinta kebijaksanaan. Nah, selanjutnya berbeda dengan menurut ilmu pengetahuan. Menurut ilmu pengetahuan, filsafat itu merupakan suatu kegiatan yang selalu menyertai kehidupan manusia atau suatu pemikiran yang selalu menyertai kehidupan kita manusia sehari-hari. Artinya, tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari, kita manusia itu telah melakukan kegiatan filsafat atau berfilsafati. Apa benar seperti itu? Nah, kalau seperti itu, kita orang Indonesia mestinya harus berfilsafat apa? Idealnya sih semestinya kegiatan kita, pola pikir kita mestinya idealnya harus berfilsafat Pancasila. Nah, kita bicara tentang kaitannya filsafat dengan konteks negara. Perlu kita sadari bersama bahwa di semua negara yang ada di dunia ini itu punya filsafat loh. Nah, persoalannya apa jadinya kalau negara tanpa berfilsafat? Kalau negara itu tidak mempunyai filsafat atau cara pandang atau sesuatu yang diyakini kebenarannya, ya ibaratkan sampah yang terapung-apung di tengah lautan, terombang-ambing jadinya suatu negara. Cuma di sini harus kita pahami bersama bahwa filsafat negara Indonesia itu berbeda dengan filsafat yang ada di negeri lain atau di negara-negara lain ya. Filsafat Indonesia jelas yaitu filsafat Pancasila. Kita ambil contoh, filsafat di negara-negara lain kita ambil contoh, ada filsafat yang lebih condong pada kapitalisme, liberalisme. Itu berangkat dari seseorang pakar yaitu Karl Marx. Nah, berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu lebih merujuk pada konteks nilai kebangsaan Indonesia atau konteks nuansa kemasyarakatan Indonesia. Di sini adalah merujuk daripada budaya, culture yang ada di Indonesia itu Pancasila, bukan berangkat dari personal atau seseorang atau cara pandang orang, tetapi menyesuaikan dengan cara pandang culture bangsa Indonesia. Itu bedanya. Nah, ketika dalam kehidupan sehari-hari, seperti saya katakan, filsafat itu merupakan sesuatu yang tanpa kita sadari kita melakukan kegiatan filsafati atau sesuatu yang kita yakini benar. Ya, nah persoalannya Indonesia yang notabene-nya memiliki filsafat Pancasila, ya, yang kita yakini kebenarannya, ya mungkin peserta yang ada di luar sana akan bertanya-tanya, tapi kenyataannya kita memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan kapitalisme, misalnya liberalisme. Nah, paham-paham seperti itu bagaimana? Nah, tentunya ini tidak bisa kita pukul rata itu adalah kesalahan suatu pandangan secara global, itu adalah
sebagian orang atau yang bersifat oknum. Mestinya kita setelah mendapat materi dari pengantar itu sudah paham betul, maksudnya pengantar PPKN, bahwa cara pandang bangsa Indonesia itu harus merujuk pada falsafah Pancasila, bukan dari seseorang seperti Karl Marx ya, seperti itu ya intinya. Nah, itu perbedaannya negara Indonesia dengan negara-negara lain ya, seperti itu. Nah, seperti apa implementasinya, penyimpangan dan pelurusan itu kembali kepada personalnya, bukan Pancasilanya ya, seperti itu. Jadi kita dalam hal ini harus mampu bersharing ria, mendiskusikan secara ilmiah dengan pemikiran yang terbuka dan rasional. Ya, di situ ya intinya kita bicara tentang filsafat. Jadi jelas ya, filsafat itu kata kuncinya adalah sesuatu yang kita yakini kebenarannya, yang dimana mempunyai rasa cinta kebijaksanaan. Jadi intinya yang mengusung kita kepada hal-hal yang membaikkan. Itu ya untuk konteks Indonesia. Kalau seperti tadi bangsa lain seperti berpandangan dari sosok seseorang atau paham orang seperti Karl Marx itu lain ya. Kita kaji di sini konteks Indonesia. Kemudian kita masih bicara tentang filsafat kaitannya dengan sistem. Kaitannya juga dengan Pancasila. Filsafat sudah kita pahami, yang kedua kita bicara tentang sistem. Sistem itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisah ya. Artinya satu kesatuan yang satu dengan yang lainnya itu terintegrasi, menyatu ya, yang tidak bisa dipisahkan, saling berhubungan, saling memiliki tautan. Ya, artinya di sini sistem filsafat di sini harapannya cara pandang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu harus koheren, terintegrasi menjadi satu kesatuan ikatan. Dalam hal ini harus merujuk ya idealnya pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ya, seperti itu. Nah, contoh konkretnya apa? Misalnya di dalam Pancasila itu ada 5 sila. Ya, ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu menjiwai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila 1 dan 2 menjiwai sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga persatuan Indonesia ini terjiwai oleh sila 2 dan sila 1. Begitu, kita bicara sistem di sini. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini juga terjiwai oleh sila 1, 2, dan 3. Menjiwai sila keempat ya, seperti itu. Saling terintegrasi ya, tidak bisa terpisah-pisahkan. Nah, kemudian dilanjutkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari sila 1 dan 5 sampai 5 yang saya sebutkan itu digambarkan sebagai suatu piramida yang saling bertautan, menjiwai dan dijiwai antara sila 1 sampai sila 5 ya, situ. Nah, ketika kita memahami Pancasila sebagai sistem filsafat ini, sebetulnya ini follow up dari pertemuan kita tentang pengantar Pancasila dan kewarganegaraan. Artinya di sini kalau di pertemuan pertama itu sedikit saya review salah satu orientasi diberikannya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di seluruh jenjang pendidikan itu kan salah satunya adalah supaya peserta didik memahami arti sebenarnya Pancasila. Itu terus menanamkan nilai-nilai Pancasila. Terus kemudian yang ketiga itu mampu menumbuhkan sikap individu untuk lebih mencintai tanah air. Harapannya juga ya keempat itu supaya peserta didik atau individu ini mampu bersikap dan berperilaku yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, khususnya yang merujuk daripada butir-butir yang ada di dalam Pancasila. Termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah membangun karakter warga negara yang bermartabat. Nah, seperti itu. Nah, sistem Pancasila sebagai sistem filsafat ini
diharapkan memiliki kontribusi yang besar ya bagi generasi bangsa ya, masyarakat Indonesia sebetulnya tanpa kecuali ya, termasuk kita yang sudah tidak mengenyam pendidikan karena sekolahnya sudah selesai ya, idealnya mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila itu dalam segala situasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Itu idealnya. Nah, cuma persoalannya yang terjadi itu ya kerap terjadi ketika kita belum memahami arti hakikat sebenarnya Pancasila, justru yang ada kita membandingkan, mempersoalkan, bukan membenahi diri kita sebagai pribadi bangsa Indonesia, tetapi kita sudah membandingkan ya, seperti itu. Seharusnya idealnya dengan teori yang begitu indah ya, ajaran yang begitu mengajak kebaikan ya, ini tergantung bagaimana kita mensikapinya, mengimplementasikan ya, seperti itu. Ya, seperti saya katakan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat ini sudah luar biasa ya, seperti yang saya jelaskan tadi, saling bertautan, menjiwai dan terjiwai sehingga menjadi satu kesatuan integritas yang sangat ideal untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Manakala itu tidak terimplementasikan, ya itu bagian dari kesalahan oknum. Kalau ada pertanyaan, kita mempunyai falsafah ya Pancasila yang luar biasa, tetapi sikap dan perilakunya mencerminkan paham yang ke ranah kebarat-baratan, misalnya kapitalisme, liberalisme, komunisme, itu bagaimana gitu ya. Nah, itu idealnya ya, idealnya itu kembali lagi ke individunya. Kalau saat ini misalnya, kenapa sih bangsa Indonesia lebih condong kepada kapitalisme? Siapa yang memiliki modal besar, ya itu paham itu ya. Jadi teman-teman di sini harus bisa membedakan mana paham dan mana falsafah Pancasila. Paham dengan falsafah Pancasila itu sangat berbeda. Yang jelas ini kembali kepada bagaimana kita mampu memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang jelas di kajian Pancasila sebagai sistem filsafat ini, saya mengajak peserta didik agar bisa lebih mengeksplorasi esensi dari Pancasila itu sendiri, dari persila sampai kepada butir-butir yang ada, seperti itu ya. Harapannya manakala butir-butir yang ada di dalam Pancasila itu mampu diimplementasikan, itu akan menjadikan sesuatu yang luar biasa, akan membentuk suatu karakter pribadi yang luar biasa ya, seperti itu. Seperti itu yang bisa saya sampaikan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Manakala ada suatu pertanyaan baik dalam skala teori maupun implementasinya, akan kita bahas secara bersama-sama ya. Selebih dan sekurangnya peserta bisa melihat di aplikasi yang ada. Saya juga share tentang materi secara tertulis, dan ini adalah melalui media visual yang sekiranya bisa sedikit mewakili apa yang saya tulis, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.